Saudaraku yang terkasih, meskipun pikiran kita sedikit ada terbagi untuk Super Bowl, tapi saya berusaha khotbah sesingkat mungkin. Jadi tenang saja ya. Saudara masih bisa nonton kuarter keempat ya. Saudara, hari ini kita mau berbicara tentang masa depan. Banyak orang ingin sekali mengetahui masa depan hidupnya, bukan? Baik pribadinya, bahkan juga keluarganya. Kita semua tergolong orang yang kepo dengan masa depan. Yang pengen tahu apa sebenarnya yang akan terjadi di masa depan hidup saya. Apa yang akan terjadi di masa depan keluarga saya. Apa yang akan terjadi di masa depan anak-anak saya. Kita manusia yang ingin mengetahui akan apa sebenarnya yang ada di masa depan. Sehingga saudara tahu, kalau di Indonesia banyak orang mau mencari tahu masa depan dengan cara apa? Ada yang pergi ke peramal. Saudara kalau nonton TikTok, ada juga ternyata orang-orang yang live ramalan di TikTok. Cek aja, ada. Ada orang juga yang meramal masa depan dengan cara lihat garis tangan. Oh, kalau kamu garis tangannya seperti ini, begini. Kalau dia diramal dengan masa depan yang suram, maka pasti langsung down kan? Dan ada orang yang pergi meramal masa depan juga ke dukun. Bahkan ada orang-orang yang pergi ke tempat-tempat keramat, termasuk pergi ke kuburan. Baik neneknya dan keluarganya yang sudah meninggal. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang pergi ke kuburan. Saudara, ada di satu tempat, saya nggak mau sebut namanya di mana. Kalau Natal, malam Natal, gereja sepi. Karena apa? Orang ternyata pergi ke kuburan semua. Nah, saudara, itulah manusia ingin mengetahui apa yang terjadi di hari esok. Apa yang terjadi di masa depan. Bahkan saudaraku, mungkin kita sebagai orang percaya bertanya. Dan pasti bertanya, bagaimana masa depan hidup saya di dalam Tuhan? Bukankah Alkitab berkata, bagi orang-orang yang percaya masa depannya, masa depan yang damai sejahtera, penuh harapan. Tapi itu sangat sulit saudara, untuk kita terima ketika hari ini kita dalam kondisi mengalami tantangan dan permasalahan yang besar. Iya kan? Bukankah Tuhan mengatakan, oh nanti ada masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah. Tapi saya sekarang ini lagi dalam tantangan yang begitu besar, dalam masalah yang begitu besar. Bagaimana mungkin saya bisa melihat bahwa benar apa kata firman? Karena itu hari ini saudaraku, saya mau kita merenungkan akan kelanjutan dari saksi-saksi iman, yaitu Abraham. Kita akan melihat satu tema, God's call in the future. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Alkitab di sana berkata, Abram dipanggil Allah. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Saudaraku, kalau kita melihat bagian yang pertama, panggilan Abraham ini dimulai dengan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Saudara, jadi Abraham meyakini panggilan Tuhan itu bukan berdasarkan pikiran manusia. Itu bukan pikiran dan tujuan dirinya sendiri, bukan kemauan dia. Tetapi benar-benar Alkitab katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dan kalau kita melihat saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga, ini berbicara tentang kesaksian Stefanus sebelum dia mati. Alkitab berkata, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya. Jadi lihat saudara, dasar Abraham melangkah itu bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan dia mau, tetapi berdasarkan perjumpaan pribadinya dengan Tuhan dan berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan. Ini sangat penting. Ini juga harus menjadi perenungan di dalam diri kita. Bahwa jangan pernah melangkah, jangan pernah mengambil keputusan kalau itu bukan berasal dari Tuhan. Jangan pernah mengambil satu keputusan kalau Tuhan bilang tunggu, kalau Tuhan bilang jangan, tapi kalau Tuhan bilang maju, pergi, lakukan sesuatu, maka itu yang harus kita taati. Sehingga kita harus bertanya di dalam diri kita secara pribadi. Selama ini saya melangkah dengan dasar apa? Dengan dasar kepentingan diri sendiri, kemauan diri sendiri, perancangan yang matang, maka saya berani untuk melangkah? Atau dengan satu keyakinan bahwa saya mau melangkah karena Tuhan yang berfirman dalam hidup saya. Karena kedekatan saya dengan Tuhan membuat saya mengerti bahwa ternyata ini yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Kita perlu berpikir dengan sungguh-sungguh, bergumul dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan berkaitan dengan hal ini. Ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 di sana dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, kata pergilah ini sangat penting. Karena apa? Saudara, Abraham itu hidup tiap hari bersama dengan keluarganya. Dia hidup bersama dengan sanak saudaranya. Dia punya orang-orang di mana dia bisa mengandalkan. Dia tidak takut akan masa yang akan datang karena dia punya keluarga. Bahkan sudah pasti dia mempunyai satu warisan dari keluarganya. Tetapi dikatakan pergilah. Ini seperti satu perkataan Tuhan yang menyuruh dia tinggalkan identitas hidupmu yang lama. Tinggalkan lingkaran hidupmu yang saat ini. Jadi kata pergilah itu seakan Tuhan mau katakan kepada Abraham bahwa tinggalkan segala sesuatu. Dan kamu harus pergi, kamu harus keluar. Ada jalan lain yang Tuhan mau tunjukkan kepadamu. Dan perintah ini berbicara tentang ujian. Apakah Abraham siap meninggalkan orang-orang yang dia kasihi, segala sesuatu yang dia punya, untuk mengikut jalan Tuhan, perintah Tuhan? Atau tidak? Ini satu ujian yang tidak mudah, saudara. Saya tahu kita semua adalah orang-orang yang merantau ya. Dan merantau itu bukan sesuatu yang tidak mudah. Kita harus tinggalkan keluarga, orang tua. Untuk pulang pun sulit gitu ya. Ketika kita punya kesempatan untuk pulang, itu satu kesempatan yang begitu berharga seperti tadi kesaksiannya Pak Budi. Tapi saya belum mau pulang, saudara, tenang aja. Kita lahir di tempat di mana kita menikmati kenyamanan. Saya mau merantau pertama kali ke tempat yang lain, yang paling sulit saya tinggalkan itu lingkungan. Teman-teman, apalagi
Kalau kita dari Indo pindah ke US itu sangat sulit ya. Kita orang-orang Indonesia nih suka kumpul tiap hari di perempatan jalan kan. Di sini nggak ada saudara, tetangga saja belum tentu kita kenal semua tetangga kita kan. Dan itu satu challenge yang tidak mudah, tantangan yang nggak mudah. Menurut saya sih, nggak tahu saudara merasakan atau tidak. Kita selesai kerja, pulang kerja udah nongkrong di warung kopi, kita sudah nongkrong di kios dan lain sebagainya. Jadi saudara, ketika Abram dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari komunitas, dari keluarga, dari sanak saudara, dari bapaknya, dari rumahnya, itu adalah ujian, tantangan yang tidak mudah yang Tuhan mau berikan kepadanya. Dia mau taat atau tidak? Dia mau taat kepada Tuhan atau tidak? Saudara, menjadi pertanyaannya bagi kita. Apa tujuan Allah memanggil Abram keluar dari negerinya? Mungkin kita berpikir, bukannya di antara keluarganya juga Tuhan bisa pakai dia? Tapi kenapa dia dibawa keluar? Saudaraku, kita lihat yang pertama, Abram dipanggil keluar dari kondisi kehidupan yang berdosa. Di dalam Yosua pasal 24, ayatnya yang kedua, ayat ini memberikan keterangan yang sangat jelas. Di sana dikatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi ternyata Abram disuruh untuk keluar karena memang keluarganya hidup di dalam penyembahan kepada Allah lain. Hidup penyembahan kepada berhala, kepada dewa-dewa. Dan Abram juga termasuk di dalamnya sudah pasti. Karena itu saudaraku, minggu yang lalu saya khotbah berkaitan dengan Tuhan pilih kita bukan berdasarkan perbuatan. Ini sangat erat kaitannya dengan hal ini. Jadi Abram itu dulu penyembah berhala, menyembah Allah lain. Tapi Tuhan beranugerah memanggil dan memilih dia. Kondisi keluarganya adalah kondisi penyembah berhala. Karena itulah Allah memanggil Abram keluar dari tempat yang penuh dengan kegelapan, di mana orang-orang hidup di dalam dosa. Allah mau supaya Abram taat, pergi, putuskan hidupnya dari segala berhala, dari segala penyembahan kepada Allah lain. Dan panggilan Allah kepada Abraham ini berbicara tentang satu kehidupan yang baru. Jadi Tuhan mau bawa dia menikmati, mengalami identitas yang baru, kehidupan yang baru, yang tidak sama dengan apa yang sudah dia lakukan bersama dengan keluarganya, sanak saudaranya, dan semua yang ada di sekitarnya. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Panggilan ini berbicara tentang pemberian hidup yang baru yang diberikan Allah kepada Abraham. Supaya dia keluar dari kegelapan dan berjalan masuk ke dalam terang. Dan ke dalam pimpinan dan rencana Allah. Ini yang dimaksud. Allah memanggil Abraham untuk segera keluar dari lingkungan yang penuh dengan dosa. Dan dia harus rela terpisah dengan segala sesuatu yang dia cintai. Karena itulah, kalau dia tidak keluar dari tempat itu, maka itu yang akan terus membawa dia jauh daripada Tuhan. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan, membuang segala hal yang bengkok, supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Jadi segala hal yang membuat kita tidak lurus di jalan Tuhan, memang secara radikal kita harus tinggalkan. Kita nggak bisa berkompromi, saya mau ikut Tuhan,
tapi saya mau tetap hidup di jalan yang saya mau. Nggak bisa. Ketika kita memilih mau mengikut Tuhan, maka kita memilih untuk meninggalkan segala sesuatu yang bisa membuat kita melenceng dari sasaran yang apa Tuhan mau. Saudaraku, ini adalah pekerjaan Tuhan yang sampai hari ini Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Dan tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini berakhir. Yaitu memanggil orang-orang dari kegelapan masuk di dalam terang Kristus. Memanggil orang-orang dari hidup di dalam dosa masuk untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong orang-orang lain yang masih hidup di dalamnya. Dan panggilan itu pun diberikan Allah bagi setiap kita sampai hari ini. Sudahkah kita mengalami hal ini atau belum? Saudara bisa renungkan secara pribadi bahwa inilah hal yang utama. Anugerah utama yang Allah mau kerjakan di dalam hidup kita adalah memberi identitas, memberi hidup yang baru. Supaya kita bisa mulai berjalan bersama dengan Dia. Yang kedua, saudaraku, kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Ayat 2 di sana sangat jelas, saudara, dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara lihat, ada 2 kali dikatakan, Aku akan. Ayat 2. Ayat 3 yang pertama, Aku akan. Ini menunjukkan apa? Bagi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, berkat itu Tuhan sudah atur. Jadi orang itu tidak perlu lagi hidup terus-menerus menfokuskan diri, hanya mengejar segala sesuatu berkat. Karena ayat ini udah jelas loh. Aku akan. Artinya ini satu jaminan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mau melangkah dengan iman, mengikuti panggilan Tuhan secara radikal, meninggalkan kehidupannya di belakang, dan mau melihat rencana di depan yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan siapkan. Ini satu janji, aku akan. Jadi kita sebagai orang yang meyakini, kalau kita yakin saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk hidup di dalam jalan Tuhan, meninggalkan semua yang di belakang, maka aku tidak mungkin memfokuskan hidup kepada berkat. Karena berkat itu Tuhan sudah atur. Bukan berarti kita tidak lagi kerja ya. Itu salah maksudnya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi Tuhan sudah mengatur berkat untuk setiap orang-orang yang mau mengikut Dia dengan kesetiaan. Saudaraku, keluar dari kehidupan dalam penyembahan berhala dan menerima janji Allah, ternyata bukan akhir dari rencana Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Tadi keluar dari kehidupan dalam dosa, diberkati. Apakah itu semua selesai kita diberkati? Tidak. Ayat ini sangat jelas. 2 kali dikatakan, engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 diulangi lagi. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi berkat yang diterima oleh Abram itu bukan berkat hanya untuk dirinya, keluarganya, dan komunitasnya. Tidak. Karena itu janji berkat yang disampaikan kepada Abram bukan terfokus pada berkat jasmani. Bukan, saudara.
Bukan hanya berfokus pada berkat jasmani, tetapi ini lebih berbicara mengenai berkat rohani yang berbicara tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Karena itu dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya berkat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya dan keturunannya itu harus disalurkan, itu harus diteruskan kepada orang-orang lain supaya mereka juga mengalami berkat Tuhan. Dan ini bukan berkat umum yang dimaksud, tapi berkat khusus, yaitu keselamatan di mana orang keluar dari hidupnya yang lama dan mengalami hidup di dalam kebenaran bersama dengan Kristus. Allah memilih Abram dan keturunannya untuk dipakai menjadi alatnya, menyatakan kasih-Nya, keselamatannya bagi dunia yang sudah hancur, yang sudah rusak, yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Selanjutnya apa? Anak Abraham. Saudara tahu, ini sangat berkaitan dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Nah, karena itulah dikatakan Yesus itu adalah keturunan dari Abraham. Menunjukkan bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia, Dia adalah manusia dan Dia juga adalah Allah yang kudus, yang suci, yang akan menyelamatkan dunia yang penuh dengan dosa. Dan itulah yang dimaksud, kamu akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Kehadiran Yesus menjadi jawaban janji yang sudah Allah sampaikan kepada Abraham di Kejadian pasal 12. Bahwa dari Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan berkat itu adalah keselamatan jiwa bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Saudaraku, karena itu Yesus berkata, ayat yang sangat familiar kan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini sama saudara. Kalau saudara lihat tarik benang merah atau benang hitam sama aja. Tarik dari Abraham kepada Kristus ini sama tujuannya. Bahwa kamu akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus katakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Menolong orang menjadi murid Kristus adalah hal yang utama, berkat kasih karunia Allah di mana Tuhan memilih kita itu sangat istimewa. Jadi jangan pernah sia-siakan. Kita ada di kota ini di mana banyak orang dari segala bangsa datang di tempat ini. Hampir tiap waktu kalau kita dengar khotbah Pastor Chris itu, dia terus berbicara bagaimana gereja menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya juga di kota ini. Karena di kota ini banyak orang yang belum percaya. Dan mereka berasal dari segala suku bangsa. Saudara tidak perlu ke Venezuela untuk memberitakan berkat kasih karunia keselamatan di dalam Kristus. Banyak orang di sini. Dan dari segala bangsa. Dan banyak orang mau ke sini meskipun hari ini agak sulit ya. Jadi saudara ada di tempat di mana banyak orang membutuhkan berkat yang disampaikan kepada Abraham yang direalisasikan di dalam Kristus. Dan itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau kita percaya, saya dibawa keluar oleh Tuhan dari kegelapan, masuk ke dalam terang, dipilih karena kasih karunia, dipanggil karena kasih karunia yang tidak layak menjadi dilayakkan, itu anugerah, jangan disia-siakan. Karena nggak semua orang menerima hal itu. Nggak semua orang dipercayakan kasih karunia Allah di dalam Kristus untuk menyampaikan itu. Karena itu saya suka sekali waktu
Women's Fellowship itu yang saya ikut di tembak khotbah itu, saya minta kita nyanyikan, Why have you chosen me? Kenapa Tuhan memanggil kita, memilih kita? Dari miliaran orang di dalam dunia ini. Kenapa kita yang dipilih, dipanggil menjadi anak Tuhan dan dipercayakan rahasia? Rahasia yang khusus, yang istimewa, yang bisa membawa orang masuk ke dalam kekekalan. Karena itu John Eliot katakan, hanya satu hidup yang akan berlalu, tapi hanya yang dikerjakan bagi Kristus yang akan tinggal kekal. Kalau John Wesley bilang, Tuhan, taruh saya di di samping neraka supaya saya bisa menahan orang yang akan masuk ke dalamnya. Karena apa? Ini panggilan kita. Kalau kita tahu betapa gelapnya kegelapan itu, maka kita akan berpikir bagaimana supaya orang kita bawa ke dalam terang Kristus. Karena itu kita perlu merenung. Saudara percaya saudara dipanggil oleh Tuhan? Saudara percaya saudara dipilih oleh Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan? Meskipun hari ini kita belum melihat apa-apa, malah segala sesuatu yang kita lihat itu buram, bahkan apa yang kita alami hari ini adalah sesuatu yang suram. Tapi saudara percayalah janji firman Tuhan itu. Tuhan itu nggak akan pernah menipu orang-orang yang datang kepadanya. Maka harusnya kita pergi dan menghasilkan buah, menolong orang, menjadikan mereka orang-orang yang mengikut Tuhan di dalam hidup mereka. Mari kita berdoa.